Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan, nama saya Saida Zahra yang merupakan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung, jurusan terapi gigi dengan NIM P17325123448. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Dan materinya adalah gingivitis atau yang biasanya dikenal dengan istilah radang gusi. Sebelumnya, sudah pada tahu belum radang gusi itu apa? Seberapa jauh taunya? Yuk kita belajar bareng-bareng mengenai gingivitis atau radang gusi biar kita lebih tahu lagi. Tapi sebelum memulai materinya, di sini saya akan mengetes terlebih dahulu. Saya akan membacakan 3 pernyataan dan bisa dijawab benar salahnya. Yang pertama, gusi berdarah saat menyikat gigi itu hal normal. Benar atau salah? Jawabannya salah ya. Kenapa salah? Karena gusi berdarah saat menyikat gigi itu tidak normal. Itu merupakan tanda-tanda awal gejala terjadinya gingivitis atau radang gusi. Selanjutnya, pernyataan yang kedua, gingivitis bisa menyerang siapa saja, termasuk anak-anak dan remaja. Benar atau salah? Jawabannya benar ya, karena gingivitis itu tidak mengenal umur. Semuanya, anak-anak, remaja, maupun orang tua juga bisa mengalami gingivitis. Selanjutnya, pernyataan yang ketiga, gingivitis hanya memengaruhi gusi. Benar atau salah? Jawabannya salah ya. Kenapa? Gingivitis tidak hanya memengaruhi gusi, karena kalau tidak diobati, bisa memperparah keadaan rongga mulut kita. Nah, gimana nih? Pada benar berapa? Atau salah semua? Nah, setelah ini saya akan menjelaskan mengenai materi gingivitis. Yuk ikutin terus videonya. Gingivitis atau radang gusi adalah kondisi yang ditandai gusi berwarna merah, adanya pembengkakan, dan mudah berdarah. Gingivitis dapat terjadi akibat infeksi bakteri yang menyebabkan gusi bengkak, merah, dan meradang. Nah, dari gambar yang di samping bisa terlihat ya bahwa gusi yang sehat ada di sebelah kiri dan gusi yang mengalami gingivitis ada di sebelah kanan. Nah, selanjutnya ada gejala gingivitis. Bagi penderita gingivitis, ini sudah pasti yang dialami oleh mereka. Yang pertama, gusi kemerahan, bengkak, dan terasa lunak saat disentuh. Selanjutnya, gusi turun atau menyusut, gusi kendur, bergeser, atau bahkan lepas, gusi mudah berdarah saat menyikat gigi atau menggunakan benang gigi, adanya perubahan warna gusi dari merah muda yang segar menjadi warna merah kehitaman. Terjadi bau mulut yang tidak hilang-hilang, sensasi tidak enak pada mulut, dan mengalami nyeri intens dan tajam saat mengunyah, menggigit, atau berbicara. Penyebab gingivitis berupa plak gigi, oral hygiene yang buruk, seperti tidak menggosok gigi 2 kali sehari secara teratur, faktor genetik, merokok, perubahan hormon, seperti ibu yang sedang mengandung atau sedang hamil, karang gigi, kekurangan vitamin, efek obat-obatan, dan kondisi medis tertentu. Jadi ada banyak ya penyebab gingivitis. Selanjutnya, tingkat keparahan gingivitis terbagi menjadi 3, yaitu ada gingivitis ringan yang dimana gejalanya itu berupa gusi memerah dan sedikit bengkak, mudah berdarah, dan juga gusi terasa lembut. Gusi mudah berdarah ini saat menyikat gigi atau menggunakan benang gigi. Dan biasanya, kalau gingivitis ringan ini bisa jadi seseorang penderita tersebut belum mengalami rasa sakit, karena ini baru gingivitis ringan. Nah, apabila gingivitis ringan tidak diobati dengan segera, maka gingivitis ringan akan berubah menjadi gingivitis sedang. Di gingivitis sedang ini, penderitanya mengalami gejala seperti pembengkakan gusi yang lebih jelas, pendarahan yang lebih sering, napas yang tidak sedap atau bau mulut, dan juga gusi terasa sakit dan tidak nyaman. Apabila gingivitis sedang ini tidak diobati dengan segera juga, akan berlanjut menjadi gingivitis parah. Pada tahap ini, gingivitis telah berkembang menjadi periodontitis, yaitu infeksi serius yang merusak jaringan penyangga gigi, seperti terjadinya penyusutan gusi,
nanah pada gusi, gigi terasa goyang, nyeri hebat, dan tidak jarang juga menyebabkan kehilangan gigi atau gigi bisa lepas karena adanya infeksi pada jaringan penyangga gigi. Sudah menderita gingivitis? Bagaimana cara obatinnya? Nah, di sini ada pengobatan gingivitis. Yang pertama bisa scaling atau pembersihan karang gigi. Yang kedua, melakukan penambalan atau mengganti gigi yang rusak. Yang ketiga ada root planing atau pembersihan akar gigi dan gusi. Mencegah gingivitis. Nah, caranya gimana sih mencegah gingivitis? Yang pertama itu, kita bisa menyikat gigi secara rutin 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Berhenti merokok, hindari stres, memakai benang gigi atau flossing, konsumsi makanan sehat dan bergizi, rutin periksa gigi ke klinik gigi 6 bulan 1 kali. Nah, tak terasa ternyata materinya sudah cukup ya. Selanjutnya ada post test. Yang pertama, menggunakan obat kumur dapat menyembuhkan gingivitis. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena faktanya obat kumur dapat membantu mengurangi bakteri dan menyegarkan napas. Tetapi obat kumur tidak bisa menghilangkan plak yang menempel pada gigi. Sehingga obat kumur ini tidak bisa menyembuhkan gingivitis, tapi hanya bisa membantu mengurangi bakteri dan menyegarkan nafas saja. Pernyataan yang kedua, gingivitis bisa menyerang siapa saja termasuk anak-anak remaja. Benar ya, ini pernyataannya sama kayak yang ada di pretest. Kita recall kembali pernyataannya. Karena gingivitis bisa menyerang siapa saja termasuk anak-anak, remaja maupun orang tua. Pernyataan yang ketiga, gingivitis dapat menular lewat berbagi sendok. Benar atau salah? 3, 2, 1. Jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena gingivitis tidak dapat menular. Ini adalah kondisi peradangan yang disebabkan oleh penumpukan bakteri alami yang di mulut seseorang. Bukan infeksi yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain. Gimana nih? Udah pada benar? Atau masih ada yang salah? Selanjutnya, kesimpulan. Menjaga kesehatan gigi dan mulut sangatlah penting, salah satunya agar terhindar dari gingivitis atau peradangan gusi. Kesehatan gigi dan mulut seseorang yang baik dapat memengaruhi banyak hal, yaitu mengurangi resiko penyakit, kesehatan selama kehamilan, dan meningkatkan kualitas hidup. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.